Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Joni A. Lonto. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita berefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang maha agung. Marilah berdiri untuk menjambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Dia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan bersungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami sering kali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mikha pasal 7 ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melepaskan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengar dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuki saat teduh kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami akan mendengar sabda Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba-Mu yang harus menjelaskannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga 26 yang akan kita baca silih ganti. Saya akan membaca kata atau kalimat yang tercetak keluar dan sekalian jemaat membaca kata atau kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga 26 dengan judul perikop Kasih Setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Bashan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tanpa terasa, kita sudah 3 bulan memasuki masa pandemi COVID-19 atau penyebaran virus corona ini. Bagaimana Ibu Bapak Saudara sekalian, perasaan Ibu Bapak atau kondisi yang dialami di tengah kondisi ini? Tentunya kondisi ini tidak nyaman. Kondisi ini mengecewakan. Kondisi ini menyedihkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang paling nampak di samping banyak orang yang terkena atau terpapar virus corona, hal yang kedua adalah kondisi ekonomi banyak orang-orang yang terdampak. Ketika saya mencoba berkeliling kota Medan, kadang dengan sepeda dayung, kadang dengan kereta atau sepeda motor, kadang dengan kendaraan dinas gereja, saya melihat orang banyak berjualan di pinggir-pinggir jalan, mengadu nasib agar kondisi ekonomi menjadi semakin lebih baik. Bahkan saya perhatikan toko-toko penjual makanan dan kue yang sangat terkenal pun sudah turun ke jalan, menyajikan
hidangan-hidangan dari toko mereka yang mungkin tidak pernah dialami selama ini. Di samping saya lihat juga semakin banyak orang yang meminta-minta di pinggir jalan. Ibu bapak, kondisi ekonomi ini sungguh-sungguh tidak nyaman. Apalagi ketika ibu bapak ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Kondisi ini adalah kondisi yang sangat tidak nyaman. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang saya lihat, sekarang orang sudah mulai jenuh di rumah. Sehingga mereka sudah mulai memberanikan diri untuk keluar rumah. Ketika saya tanya, kenapa sudah berani keluar rumah? Ya Pak Pendeta, sudah mulai bosan di rumah. New normal sajalah. Sudah pakai masker, pakai pelindung wajah, pakai sarung tangan. Mereka mulai memberanikan diri ke mall dan berjalan-jalan. Jenuh di rumah terus-menerus. Ya saya juga kadang-kadang mengalami situasi itu. Tetapi saya lihat ada kelompok ketiga yang masih sangat takut. Bahkan cenderung parno. Dan akhirnya memposting hal-hal yang justru menakut-nakuti orang lain untuk jangan cepat-cepat keluar rumah, hati-hati dengan new normal, bahkan berkata tidak ada new normal itu. Ibu bapak saudara sekalian, dari semua hal ini saya mau katakan bahwa kondisi COVID-19 penyebaran virus corona ini adalah situasi kondisi yang tidak menyamankan kita. Apakah dalam kondisi seperti ini kita masih bisa bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan masih kita berani berkata, Tuhan baik, Yesusku yang baik, Allahku dahsyat luar biasa. Apakah kita masih mampu berkata begitu? Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 136 mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur atas kebaikan, atas kasih setia Tuhan. Semua makhluk harus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya itu yang harus dilakukan. Itulah sebabnya dalam pembacaan Alkitab kita tadi, ketika Bapak Penatua membaca bagian yang tercetak keluar, kita membaca bagian tercetak ke dalam dari Alkitab selalu dengan kalimat bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur mau berkata sekali lagi, tidak ada alasan dalam hidup kita untuk tidak mengucap syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona, kita harus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Yang pertama, dikisahkan bagaimana Allah kita, Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Apa yang Tuhan ciptakan langit bumi dengan segala isinya sangat baik, sangat indah, sangat luar biasa. Ibu bapak saudara sekalian, coba kita lihat. Kita di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu indah, ibu bapak.
Apalagi Danau Toba, luar biasa indahnya. Luar biasa. Panjang 160 km, lebar sekitar 64 km. Luar biasa indahnya Danau Toba itu. Apakah kita tidak berani katakan ketika kita ke Danau Toba, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, kita tidak berani katakan Danau Toba itu indah? Karena kita sedang galau, ya tidak bisa. Kita tetap katakan, luar biasa Danau Toba itu, luar biasa. Pulau Nias saya belum pernah ke sana. Tapi kata istri saya, Pulau Nias itu indah, luar biasa. Apakah ibu bapak yang orang Nias tidak berani berkata bahwa Nias itu indah luar biasa? Karena sekarang sedang pandemi COVID-19, penyebaran virus corona, kita tidak berani berkata Nias itu indah. Tidak bisa. Nias tetap indah. Sumatera Utara tetap indah. Medan tetap indah. Itulah sebabnya ibu bapak tetap tinggal di Medan. Ini Medan Bung, kebanggaan julukan orang-orang Medan. Ibu bapak saudara sekalian, tidak ada alasan untuk bersyukur. Karena Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala keindahannya. Dengan segala kebaikan dan kesempurnaannya. Coba kalau matahari tidak bersinar, apa jadinya? Coba kalau bulan tidak ada lagi, apa jadinya? Coba kalau bencana alam datang, apa jadinya? Itulah sebabnya ibu bapak, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya. Makanya kalau pagi-pagi bangun, setelah berdoa di rumah di kamar, keluar halaman rumah, lihat langit dan matahari sambil berjemur, kita berkata, terima kasih Tuhan untuk alam ciptaan ini. Gratis, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu malam hari, kita pun keluar rumah, kita tatap bulan yang bersinar. Kita berkata, terima kasih Tuhan untuk alam ini. Indah luar biasa. Apalagi ibu-ibu yang senang dengan tanaman-tanaman, bunga-bunga anggrek, bunga-bunga yang indah. Ketika merawat tanaman, berkatalah, terima kasih Tuhan untuk tanaman, bunga-bunga yang indah ini. Ketika hatiku sedih, hatiku kecewa, menatap bunga ini, hatiku bersuka cita. Hilanglah sakit hati, kekecewaan, pergumulanku ketika melihat bunga-bunga ini. Tidak ada alasan untuk bersyukur. Karena Tuhan menciptakan alam ini dengan kebaikan dan keindahan. Dan hal yang kedua, menurut pemazmur, kenapa tidak ada alasan bagi manusia untuk bersyukur dan harus selalu bersyukur? Karena Tuhan berkarya dalam sejarah kehidupan umat Israel. Bagaimana umat Allah keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dari bangsa budak dijadikan bangsa pemimpin, disertai keluar dari tanah Mesir, melewati padang pasir. Kalau ibu bapak saudara sekalian
yang sudah pernah ke Israel, Timur Tengah, dalam program Holy Land, kita sudah tahu bagaimana keluar dari tanah Mesir itu, dari kota Kairo, Ginza ke sana sedikit. Sejauh mata memandang hanya coklat yang tampak. Semua pasir warna coklat. Lihat ke atas, hanya awan yang biru. Perjalanan tidak gampang menuju tanah perjanjian. Bahkan ketika saya dari kota Alexandria menuju ke pusat dari gereja-gereja Koptik Ortodok di Gurun Sahara, begitu sampai di perempatan jalan, walaupun ada petunjuk, supir bus berkata, "Kemana lokasi kita menuju ke pusat gereja Koptik Ortodoks?" Bertanya kepada orang di perempatan jalan. Karena sama semua perempatan jalan itu. Ibu bapak saudara sekalian, apalagi umat Tuhan pada saat itu, lewat padang pasir sejauh mata memandang, hanya coklat, melihat ke atas biru. Kalau bukan karena Tuhan yang bekerja dalam sejarah perjalanan hidup mereka, tidak mungkin mereka selamat. Dengan cuaca yang panas, malam hari Tuhan memberikan tiang api, siang hari Tuhan memberikan tiang awan sebagai kompasnya, agar umat menuju tempat tersebut. Ketika haus, Tuhan memberikan mereka sumber air dari bebatuan. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mana yang harus mereka olah. Apalagi ketika mereka melewati laut Teberau. Bagaimana mungkin laut bisa terpecah menjadi dua? Kalaupun sekarang kalau ibu bapak ke sana, kita lewat terowongan bawah laut. Tapi itu bisa dibuat manusia. Tapi membuat laut menjadi terbelah dua. Seketika itu saja. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan. Tentara-tentara dari kerajaan Mesir, Firaun menyerang. Dan akhirnya ditenggelamkan bukan karena kebaikan Tuhan. Sampai di Sinai Tuhan sertai. Sampai tanah perjanjian Tuhan sertai melawan raja-raja di sekitar tanah Kanaan. Tuhan menolong menyertai agar sampai ke sana mengalahkan mereka. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan tidak mungkin. Itulah sebabnya pemazmur berkata tidak ada alasan selain bersyukur karena Tuhan menyertai sejarah perjalanan mereka. Begitupun dengan kehidupan kita. Sejarah perjalanan kehidupan kita Tuhan sertai. Tidak ada alasan selain kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih-Nya. Boleh saya tanya, ibu bapak asal mana? Asal kampung mana? Coba ceritakan perjalanan hidup dari kampung sehingga sampai di kota Medan ini. Atau ibu bapak yang menonton dengan YouTube ini ada di Jakarta atau di luar negeri. Coba ceritakan. Sampai kondisi saat ini Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kita. Itu kasih setia Tuhan. Maka bagi pemazmur, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa sampai kota Medan, ya saya harus syukuri. Karena kebaikan kasih-Nya. Saya tidak pernah menyangka saya ditempatkan di kota Medan. Tapi ketika ditempatkan di kota Medan, belajar patuh pada Tuhan. Belajar patuh pada pimpinan sinode yang menempatkan. Akhirnya
Saya bisa bersyukur, saya Bapak bisa mengenal Bapak dan Ibu saudara sekalian. Dan saya bisa melihat betapa indahnya Sumatera Utara itu. Tolong kita lihat dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Apakah Tuhan tidak tolong? Apakah Tuhan tidak sertai? Pasti Tuhan sertai. COVID-19 penyebaran virus corona baru kita alami 3 bulan. Tapi perjalanan kehidupan kita di masa yang lalu, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Tuhan sertai. Apakah hanya gara-gara 3 bulan ada virus corona, ada COVID-19 membuat kita tidak mau bersyukur kepada Tuhan? Tidak sebanding kebaikan kita, kebaikan Tuhan. Tidak sebanding keluhan kita dengan kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya belajar selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kenapa? Tuhan pencipta alam semesta, ajaib karyanya. Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, sejarah hidup kita dengan kasih setianya, ajaib karyanya. Itulah sebabnya selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita memuji Tuhan, kita bakti 85. Oh Tuhan. Bersama mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang 3, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuki doa syafaat kita. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah yang telah dan sedang berlangsung ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta. Mampukan kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di kesempatan bersyafaat ini ya Bapa, kami mengawali dengan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas bangsa dan negara kami. Pun di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mengakui bahwa setiap hari angka penularan tetap tinggi. Kami menyerahkan keadaan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami telah berupaya melalui pemerintah untuk menangani, mengendalikan dan berusaha menghentikan penyebaran virus ini. Tetapi di lain pihak, kami mengandalkan mukjizat-Mu Bapa. Kami mengandalkan kuasa-Mu ya Tuhan, agar penyebaran virus ini dapat melandai di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pimpinan nasional negara kami di tingkat pusat juga di tingkat daerah. Tuhan anugerahkan hikmat dan makrifat-Mu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan pemerintah ini seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Dalam rangkaian doa syafaat kami ini Bapak, saat ini kami berdoa seharusnya kepada gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Bapak, khususnya gereja GPIB ya Bapak. Engkau berkati Bapak seluruh sinode yang ada di kantor pusat, komisi-komisi dan misi-misi yang ada di GPIB di kantor pusat ya Bapak. Teristimewa kami berdoa buat GPIB Immanuel Medan Bapak. Kami bersyukur Bapak, beberapa yang lalu kami sudah pemilihan PHMJ, sudah terpilih PHMJ periode 2020-2022 ya Bapak. Terima kasih ya Bapak kalau sudah pilih anak-anak-Mu yang duduk dalam PHMJ ini Bapak. Engkau berkati mereka semuanya Bapak, agar mereka dapat bertugas dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Berdoa kepada seluruh program-program yang akan dilakukan di GPIB Immanuel Medan ini Bapak. Engkau berkati seluruh program yang ada Bapak agar dapat berjalan dengan baik. Sekalipun kondisi saat ini pandemi ya Bapak, kami yakin dan percaya apapun bisa kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada seluruh presbiter yang ada di GPIB Immanuel Medan ini Bapak, agar semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan baik-baiknya, sebaik-baiknya Bapak. Berdoa juga buat Pak Pendeta, keluarganya Bapak, Engkau berkati Pak Pendeta kami dalam pelayanannya dan keluarganya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong memberkati kami. Dan seluruh ibadah-ibadah yang akan dilakukan ya Bapak, baik pun secara virtual yang akan dilakukan mulai awal bulan Juli, maupun secara live streaming Bapak. Kau berkati Bapak peribadahan kami ini Bapak, agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami yakin dan percaya di tengah pandemi ini ya Bapak, kami tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami ya Bapak. Pelayanan tetap dapat dijalankan, beribadah tetap kepada-Mu ya Bapak. Iman kami tidak surut Bapak, bahkan kami lebih semangat lagi beribadah kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami ya Bapak. Dan Tuhan akan bersama dengan kami di dalam kami bersungguh-sungguh di dalam Engkau ya Bapak. Terpujilah Engkau Bapak kekal selama-lamanya.
Tiada henti-hentinya kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang menderita sakit karena COVID-19. Kami rindu Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan melalui perawatan dari para medis yang menjadi saluran berkat bagi mereka. Kesembuhan berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya memohon kepadamu dan berpengharapan kepadamu. Tuhan juga menolong para dokter dan para medis lainnya yang bekerja dengan tulus dan tiada lelah untuk kesembuhan dari pasien yang mereka rawat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa secara khusus bagi warga jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah agar setiap jemaat senantiasa bertekun di dalam doa dan pengharapan penuh pada Tuhan, melalui ibadah rumah tangga mereka, doa-doa syafaat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan anggota jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, pada saat ini mungkin mereka ada di rumah-rumah atau mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka agar Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya mereka, agar mereka menaruh penuh pengharapan penuh pada Tuhan Yesus. Dan kami juga mohon agar Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan dan mentahirkan mereka. Tuhan berkati mereka boleh bangkit dengan segala kekuatan baru, dengan segala pemulihan iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkatilah perawatan medis, segala makanan dan minuman, obat-obat yang dimakan dan digunakan, Tuhan memberkati, agar sungguh-sungguh menjadi berkat untuk saluran kesembuhan mereka. Berkati juga Tuhan Yesus, perawatan rumah sakit, para dokter, suster diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang memasuki pertambahan usia. Tuhan berkati mereka dalam sukacita mereka, berpengharapan penuh, ucapan syukur mereka kepada Tuhan Yesus. Karena Engkau telah memberkati mereka telah melalui hari-hari mereka 1 tahun lalu. Biar Tuhan juga menyertai memberkati mereka, agar mereka juga melapaki hari-hari selanjutnya, tahun demi tahun, dalam penyertaan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka di dalam melakukan aktivitas mereka, bertekun di dalam doa dan pengharapan penuh pada Tuhan. Bahkan juga melayani, boleh bersaksi, melayani dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat juga anggota jemaat kami yang sudah memasuki usia lansia. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, agar mereka tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan, dengan sukacita penuh kepada Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami yang sedang masuk pendidikan, bila hikmat dan kebijaksanaan penyertaan Tuhan berkati mereka, agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka. Biar Tuhan berkati masa depan mereka. Demikian juga Tuhan berkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kami mohon anugerah Tuhan Yesus memberkati dan mengandung calon suami yang takut akan atau istri yang takut akan Tuhan. Berkati mereka yang sedang bergumul mencari pekerjaan, biar mereka memperoleh pekerjaan oleh anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pengharapan penuh oleh iman percaya kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar seru dan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, ada lagi ungkapan syukur hati kami ya Allah, ketika Engkau boleh memberkati setiap proses pelayanan gereja kami untuk mempersiapkan yang terbaik dalam pelayanan bagi jemaat-Mu, dan juga kami mohon kepadamu ya Allah untuk mendukung dan selalu menyertai setiap proses pembangunan gedung gereja Maduma kami ya Tuhan. Biarlah dalam proses ini senantiasa campur tangan Tuhan boleh ada dan memberkati pelayanan kami. Begitu juga dengan Mupel kami, Sumut Aceh, dalam pelayanan yang harus dilakukan di tengah-tengah jemaat yang ada di kota maupun di pelosok. Tuhan juga boleh menyertai setiap hamba-hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.
Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan. Serta urapilah majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat mohon perhatian sejenak untuk intisari Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan terima kasih bagi warga jemaat dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Yang pertama, pelayanan dan ibadah masa bencana COVID-19. Sesuai dengan arahan Majelis Sinode, maka mulai bulan Juli 2020, ibadah minggu akan dilaksanakan di Gedung Alfa Omega dengan protokol kesehatan, yaitu wajib memakai masker, duduk berjarak, dan tidak bersentuhan. Ibadah minggu dimulai sebagai berikut. Ibadah minggu pertama dan kedua Juli 2020 pukul 9.30 WIB dalam tahap sosialisasi dan adaptasi. Hanya diikuti oleh para presbiter,
pengurus pelkat, serta komisi. Juli minggu ketiga sampai dengan Agustus minggu kedua, ibadah dapat diikuti oleh warga jemaat dengan menampung 30% dari kapasitas tempat. Agustus minggu ketiga dan seterusnya, ibadah dapat diikuti oleh warga jemaat dengan menampung 50% dari kapasitas tempat. Jemaat yang ingin mengikuti ibadah ini dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu ke kantor gereja atau melalui telepon, SMS, dan WA ke HP gereja dengan nomor 0813 62 02 6114. Hal ini untuk mendapatkan nomor tempat duduk. Khusus lansia dimohon tetap mengikuti ibadah melalui YouTube GPIB Immanuel Medan. Kedua, ibadah-ibadah lainnya dapat diikuti melalui YouTube GPIB Immanuel Medan atau link YouTube yang dikirimkan di WA jemaat. Yang pertama, ibadah Minggu Pelayanan Anak, hari Minggu pukul 7 WIB. Ibadah Minggu Persekutuan Teruna, Minggu pukul 8 WIB. Ibadah hari Minggu pukul 9.30 WIB dengan live streaming. Ibadah keluarga hari Rabu pukul 19 WIB. Selanjutnya diinformasikan kepada jemaat dan simpatisan bahwa jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor 0106 0074 00 002 atau scan QRIS GPIB Immanuel Medan. Demikian untuk diketahui. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Hairul H. Hasibuan pada hari Senin 22 Juni 2020 di Medan. Tutup usia 58 tahun. Dan dikebumikan pada hari Senin 22 Juni 2020 di Pekuburan Gajah Mada. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan turut berduka cita dan mendukung di dalam doa. Tuhan Yesus sumber penghiburan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan syukur, persepuluhan, dan dana partisipasi pembangunan pada hari ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ulangan 28 ayat 8a dan 12a. Demikian pula ucapan selamat bersukacita dan berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Yakinlah Tuhan Yesus sumber berkat dan sukacita menyertai hidup kita. Demikian penyampaian intisari warta jemaat minggu ini. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan dengan kasih setia-Nya, Ia sudah menciptakan alam semesta dengan segala kebaikan dan kesempurnaan.
Dan kedua, Tuhan menyertai perjalanan hidup dan kehidupan kita, bahkan memberikan berkat terindahnya. Kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 462 ayat pertama dan kedua. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.